緒です。ほら、せーい。Halo what's up cuy, bertemu lagi bersama gue di channel Gaming Football Mobile. Di video kali ini gue bakalan merekomendasikan pemain yang di harga 10 sampai 5 juta atau 5 juta sampai 10 juta. Ingat ya, cuman 5 juta sampai 10 juta. Dan di video ini tuh akan dirilis besok atau sekitar berapa ya? 12 September ya, hari Senin 12 September. Jadi 12 September bakalan gua rilis video ini. Jadi kalau misalnya di hari itu ada pemainnya naik atau pemain yang lebih turun, jadi ya mohon maaf guys. Karena di sini tuh pembuatannya tuh 11 September ya. Jadi gitu. Dan oh ya, pemain-pemain di sini tuh bisa naik bisa turun ya, seperti yang gue bilang tadi. Jadi kalau misalnya bang, ini tuh udah naik bang jadi 10 juta ke atas, kenapa dimasukin? Ya karena sekarang ini hari ini nih pembuatan video ini tuh belum turun gitu, masih segitu harganya. Jadi gitu ya. Oke, langsung aja lanjut kita ke rekomendasinya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa kalian untuk klik like, comment, dan subscribe. Karena like, comment, dan subscribe dari kalian itu sangat membantu channel ini supaya kedepannya lebih maju lagi cuy. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram gua Instagram gua GFM official underscore. Dan jangan lupa juga untuk follow TikTok gua gaming underscore football underscore mobile OFF. Langsung aja di follow TikTok gua dan follow Instagram gua ya. Jadi gitu. Oke, langsung aja kita ke pasar guys. Sebentar ya. Oke, jadi di sini ada di posisi ST. Jadi di posisi ST ada total 5 pemain ya. Ben Yedder, Trezeguet, Immobile, Griezmann, dan Haller. Ingat ya, di sini tuh di harga 10 juta sampai 5 juta. Bukan jadi kalau misalnya harganya 9 juta ya masih di bawah 10 juta kan. Jadi gitu. Ya. Oke, dari Ben Yedder. Ben Yedder ini adalah salah satu ST yang bagus, dia 5 star ya. Kekurangannya dia itu adalah dari tinggi badan. Yang tinggi badannya itu cuma 1,7 meter. Yang dimana mungkin sundulannya itu bakal kurang banget untuk si bisa Ben Yedder ini ya. Jadi gitu. Tapi dia yang bikin dia bagus itu adalah 5 star 4 starnya dia ya. Jadi worth it buat kalian ambil. Next ada Trezeguet. David Trezeguet. Nah ini tuh tipenya tuh mirip-mirip kayak si Klose ya. Kalian bisa sendiri di sini ada mencoba menaklukkan jebakan offset dan penyundul kuat. Jadi ini tuh menurut gua si David Trezeguet ini tuh kalau misalnya kalian yang suka bermain dengan taktik sundul-sundulan ya, ini Trezeguet ini sangat worth it untuk diambil guys. Ya. Jadi gitu. Yang bikin kekurangannya dia tuh mungkin speednya nggak sekencang striker yang biasa, karena kan dia ini tuh bukan tipe striker yang kayak Mbappe ya. Terus kayak dia ini tipenya tuh kayak Ronaldo, Ibrahimovic, jadi gitu si Trezeguet ini ya. Jadi gitu guys. Oke, kita lanjut ke Ciro Immobile. Untuk Ciro Immobile ini tuh mirip-mirip sama kayak Haaland, terus si Haller ya, Haller nanti, terus juga mirip kayak siapa lagi, Darwin Nunes ya, si Ciro Immobile ini cuy. Jadi gitu ya untuk si Ciro Immobile. Kekurangannya dia itu mungkin umpan-umpannya, karena dia tuh pemain target bukan second striker, jadi umpan-umpannya tuh pasti jelek banget ya. Jadi gitu, itu untuk minusnya. Dan minusnya juga 4 star Bigfoot ya, Trezeguet sama Immobile. Next, Antoine Griezmann. Untuk Antoine Griezmann ini itu mirip-mirip sama kayak siapa ya? Striker yang tipenya tuh tipe pelari guys. Kayak contohnya kayak Mbappe ya. Terus kayak Diogo Jota, Eusebio. Nah, itu tuh tipe-tipe si Antoine Griezmann ini. Jadi dia tuh bagus banget guys. Dari segi passing bagus, umpan-umpannya bagus. Mungkin minusnya dia ada di lompatan. Jadi sundulannya sih 114 ya. Cuman lompatannya juga 112. Tapi ya tinggi badan sih kekurangannya dia, jadi kekurangan. Dan walk rate-nya tuh medium ya. Menurut gue sih Griezmann ini tuh udah worth it banget ya untuk dipakai. Ya, jadi gitu. Next adalah Haller, Sebastian Haller. Nah, ini seperti yang gue bilang tadi, si Haller ini tuh lebih ke sundul-sundulan guys ya. Dia tuh tinggi 109 meter dan penyundul kuat. Itu tuh disebut sebagai kepala besi ya.
Kalau gue bilangnya tuh dia tuh kepala besi cuy. Kekurangannya dia itu ada di speednya ya. Jadi speednya tuh dia tuh jelek banget. Dia ini mirip-mirip kayak ya tadi Edin Dzeko sih, lebih mirip kayak Edin Dzeko. Karena kan Dzeko itu kalau nggak salah speednya kurang ya. Cuman dia tuh sundulan bagus gitu, punya sundulan bagus. Ya. Jadi tuh tipenya dia ini tuh tipe-tipe yang striker, bener-bener striker gitu ya. Striker di tengah gitu, main target. Jadi kalau mau umpan-umpan ya ini si Helren itu bagus banget. Next kita lanjut ke posisi LWLM. Oke, jadi di LWLM ini cuma ada 2. Jadi untuk Dempsey, Lozek dan Ginola ini tuh adalah punya gua. Jadi targetnya gua. Lozek ini tuh buat pertukaran, Dempsey buat gue beli nanti, dan Ginola juga sama untuk pertukaran ya. Jadi sini cuma ada 2, yaitu Rafael Leao dan Neymar Junior. Untuk Neymar, ya ini udah pasti sih Neymar Junior ya, udah bagus banget guys. Untuk si Neymar ya, 5 star ya, itu yang bikin dia bagus. Terus juga fine shootnya itu bagus guys, atau tendangan besarnya itu bagus ya. Jadi gitu untuk Neymar. Untuk posisi LW, Neymar ini komplit banget, udah komplit banget ya. Neymar Silva Santos, gue berharap sih Neymar ini tuh ada yang camnya gitu, karena Neymar itu bagusnya tuh di cam dia bagus banget. 5 star, passing bagus ya kan. Jadi itu Neymar cam bagus guys. Ada sih Neymar cam ya, yang itu Neymar yang apa, TOTW ya, Neymar TOTW. Next ada Rafael Leao. Untuk Leao juga sama-sama bagus. Minusnya dia ada di bertahannya. Oh ya, Leo dan juga si Neymar bertahannya jelek ya. Dan work rate-nya itu adalah medium low ya. Work rate-nya itu jelek banget. Work rate ini itu ya, kinerja serangan, kinerja bertahan guys. Dan dia juga lumayan tinggi, yaitu 188. Itu menurut gua udah lumayan tinggi ya, 188 ini. Terus kekurangannya dia lagi ada di umpannya. Umpannya dia tuh kurang guys. Lihat, umpan jauh, umpan silang. Karena si Leo ini tuh striker tengah gitu, lebih ke striker tengah. Next ke RWRM. Jadi di sini ada 4 untuk RWRM, itu ada Dembele, Sancho, Diatta, dan Adeyemi. Dembele tentu aja pasti masuk karena dia tuh udah sering banget sih guys ya masuk ke rekomendasi gua, karena 5 star itu yang bikin dia bagus, dan speednya yang oke gitu ya. Umpannya sih agak di bawah ya, nggak 100 gitu, lihat 90 semua. Dan oh ya, defense, kekurangannya itu ada di defense-nya ya gitu guys. Defense-nya dia tuh kurang, jadi lebih worth it emang ditaruh di RW. Next adalah Jadon Sancho. Nah, ini adalah salah satu RW yang bagus banget. Gue lagi pakai Sancho ini ya. Dan gue beli dia tuh di harga berapa? 12 juta. Karena pas itu lagi butuh banget RW ya. Karena kalian tahu kan RW gue tuh balai gitu. Sayap gue bel, yang dimana lari dikit aja udah capek guys. Gue ada sedikit nyesel sih buat nukerin bel ya. Sancho ini bagus banget, 5 star juga. Dia punya fine shoot juga. Ya walaupun sekarang fine shoot nggak jarang kepake sih ya. Dan dia ini bisa ditaruh di mana aja loh, kanan kiri bisa guys ya, si Jadon Sancho ini. Next ada Diatta, Crepin Diatta. Ini adalah salah satu RW yang menurut gue worth it untuk kalian ambil ya. Minusnya dia mungkin ada di umpan-umpannya sih ya. Umpan-umpannya dia tuh jelek banget. Cuman dari segi kecepatan, penyelesaian atau finishingnya atau shootingnya itu bagus banget. Untuk kayak kelincahan-kelincahannya lihat bagus banget ya guys ya. Untuk si Diatta ini ya, dan juga dia nggak bisa defend ya, karena dia tuh kan RW, jadi nggak bisa defend. Next, Karim Adeyemi. Nah, ini adalah salah satu RW yang bagus banget. Lihat akselerasi kecepatannya guys, 120 119. Gila, ini kencang banget ya. Ngegesitanya itu 119 nih di sini. Dia minusnya mungkin ada di umpan-umpannya ya, dan juga weak footnya yang cuma 3 star guys. Itu adalah kekurangannya ya untuk si Karim Adeyemi. Next kita lanjut ke posisi Cam CF ya. Nah, Cam CF ini Cruyff juga sama, gue lagi mantau dia doang guys ya. Si Cruyff, ya siapa tahu turun kan sampai jauh, bisa gue beli si Cruyffnya. Next di sini ada Fekir. Untuk Fekir di sini masih salah satu Cam yang bagus juga. Kemarin kalau nggak salah Fekir ini masuk ke 20 juta sampai 10 juta ya. Cuma sekarang udah turun harganya, jadinya ya masuk ke 10 juta ke bawah gitu ya.
Ingat ya, di sini itu 5 juta sampai 10 juta. Jadi kalau misalnya ada yang di bawah 5 juta tapi OP, ya nggak bakal masuk di video ini. Karena ini tuh 10 juta sampai 5 juta. Next adalah Eric Cantona. Nah ini juga Cantona menjadi salah satu CF yang bagus. Dia lebih, gue suka sih dia taruh di tengah ya. Jadi center, jadi ST ya. Dibandingkan jadi CF, jadi ST lebih bagus guys. Lihat statsnya itu komplit parah. Ya paling jeleknya di defense. Ya karena juga dia kan CF gitu. Jadi dia tuh worth it banget untuk kalian ambil. Apalagi harganya 5 juta guys. Ya, jadi gitu. Next adalah Martin Odegaard. Nah ini salah satu cam yang bagus juga. Umpan-umpannya bagus ya. Jadi ya worth it banget lah untuk diambil si Martin Odegaard ini ya. Lihat, bagus semua guys. Cepet juga kan larinya. Mungkin minusnya dia ada di 4 star weak footnya ya. Jadi gitu. Next kita ke posisi CDM. Barengin aja lah ya. Tuh ada 6 kan untuk CDM. CDM cuma 1 soalnya. Jadi sini gulit anjir. Tadi cuma 4 ya. 4 untuk CM, 1 untuk CDM. Jadi sini ada Modric. Jadi Modric masih OP menurut gua. Minusnya dia ada di walk rate-nya dan speednya. Speednya jelek. 90 doang. Tapi untuk umpan-umpan dan skill move-nya itu bagus. Dan juga defense-nya juga oke. Ya. Sangat worth it lah dia ini untuk diambil guys. Si Luka Modric ini. Next adalah temennya Modric, yaitu Toni Kroos. Nah ini Toni Kroos, gue tekanin lagi bahwasanya Toni Kroos ini tuh lebih ke umpan ya. Jadi itu lebih ke passingnya itu bagus banget tuh lihat. 125 umpan jauh, umpan pendek 125 juga, visi 126, umpan silang juga 122. Dan juga peringkat kemahirannya atau skill boostnya itu tuh umpan atau visi. Jadi itu lihat visinya tuh bagus guys ya. Minusnya dia ya defense oke. Terus tapi 3 star skill move itu yang bikin dia jelek. Dia tembak oke. Ya tadi sih lebih ke dia tuh lebih ke passingnya dan juga defense-nya gitu. Dibandingkan dengan kayak gocek dia ini nggak bisa guys. Toni Kroos-nya bukan tipe penggocek lah dia, lebih ke tipe umpan-umpan cepet. Dan Toni Kroos juga di harga 10.200.000 atau 10.700.000, tapi ya nambah sedikit bisa lah ya untuk beli Toni Kroos. Next adalah Andrea Pirlo. Ini adalah salah satu CM yang juga bagus, 4 star maksud gua. Ya, kurangannya dia ada di walk rate dan juga speednya sih lebih kurang speednya. Tapi umpan-umpannya bagus, tendangan bebas bagus ya. Untuk defense ya oke lah ya. Si Pirlo ini. Jadi gitu guys. Oke, next ada Marco Verratti. Nah, ini CM yang bagus juga. Cuman dia punya minusnya yaitu adalah tinggi badannya ya cuma 165 dan tapi dia punya speed yang kurang banget yaitu adalah 86. Cuma 86. Dan dia lebih ke bertahan ya. Untuk si Verratti karena kan bisa lihat di sini kinerja bertahannya itu tinggi. Jadi ya kalau ditaruh di CDM bagus sih. Ya. Tapi dia tuh bukan tipe-tipe yang tackle gitu bukan. Tapi dia lebih ke umpan-umpan dan shooting yang bagus. Dan speednya juga jelek banget. Hancur banget nih 86 doang. Next adalah Joshua Kimmich. Ya ini salah satu CDM yang bagus. Umpannya bagus, defense bagus ya kan. Jadi Kimmich ini tuh ya tadi umpan bagus dan defense bagus. Untuk serangan kurang ya, serangan dia itu kurang. Dan untuk speednya juga hancur banget, lebih hancur 1 daripada Verratti. Yaitu 85 untuk Joshua Kimmich. Next kita ke posisi apa lagi? Udah ke bertahan ya berarti ya. Yaitu LWB. Gak ada sih LWB ya. Nah cuma 2 kan. Ada Hernandez dan Tagliafico. Hernandez masih worth it untuk kalian pakai. Minusnya dia mungkin ada di 3 star weak foot dan 3 star skill move ya untuk Theo Hernandez. Tapi udah masih worth it untuk dipakai untuk Theo Hernandez. Gue juga mau beli si Theo sih, cuman agak ragu karena ada beberapa LB yang baru nantinya ya kan. Jadi ya gue lebih baik nunggu aja. Dan untuk Tagliafico juga sama. Di sini tuh dia bagus banget guys. Punya penyuluh kuat, berani menekel, high juga. Jarang sih untuk LB yang high itu jarang. Back yang high itu jarang banget.
Untuk defense bagus, kegejitan bagus, umpan-umpan juga bagus. Minusnya dia mungkin ada di Tristar weak foot dan juga Tristar skill move-nya. Ya. Next kita ke posisi CB. CB ada 9 ya. Gila, gua nemu CB-nya ini udah 9. Untuk Blanc yang ini aja lah ya, kita ganti soalnya ini udah 10.700.000 untuk si Blanc. Jadi di sini ada Koli Bali. Untuk Koli Bali dia bagus banget. Gue udah pernah ngelawan dia. Dia punya speed yang bagus dan juga kalau misalnya kita skill move dia tuh nggak bakal kestun gitu. Kestun itu maksudnya diem jadi patung gitu, nggak bakal dia guys. Untuk Diego Carlos juga bagus juga, punya speed yang oke dan bertahannya 110, fisiknya juga 110. Jadi bagus banget guys. Dia lebih ke bertahan ya. Lihat kinerja bertahannya tinggi. Jadi kuat banget lah dia. Next adalah Bonucci. Bonucci ini minusnya dia ada di speed, tapi dia punya tendangan bebas penyintir kencang dan penyundul kuat. Dia bikin dia bagus gitu. Jadi sundulannya bagus. Tapi kalau untuk back speed segini sih udah oke lah ya untuk dipakai. Next adalah ini ganti dong belangnya. Mats Hummels. Untuk Hummels juga sama, bagus juga. Minusnya dia mungkin ada di speed, tapi udah oke lah ya segini mah ya. Udah oke cuy kalau 80 itu untuk seorang back ya. Dia high kick juga, punya umpan bagus dan penyundul kuat. Ya, untuk si Mats Hummels ini. High kick lagi. Oke, next ada De Vrij. Nah, ini juga satu CB yang bagus juga, De Vrij. Ya, worth buat kalian ambil si De Vrij ini. Punya speed yang oke. Terus juga medium high dan punya pengumpan jauh. Umpan jauh ini tuh jadi dia tuh bisa build up serangan guys ya. Next Ruben Dias ini ganti deh ya, karena gue kira si Ruben Dias yang Totti ini tuh harganya tuh masih belum turun gitu loh ya. Jadi kita akan lihat dulu Blanc ya. Blanc ini punya speed dan dia tuh medium high, di worth it banget lah buat kalian ambil. Terus ada Ruben Dias. Nah ini Ruben Dias. Kenapa gue lebih memilih Ruben Dias yang Utotti dibandingkan dengan yang TOTS? Karena emang Utotti ini lebih bagus dibandingkan dengan UTOTS. Dibandingkan dengan TOTS, Utotti ini lebih bagus gitu loh. Lebih bagus sedikit dibandingkan dengan yang TOTS biasa ya. Jadi gitu. Jadi ya dia ini lebih ke tackle-nya sih bagus ya. Speed untuk speed oke sih. Asli dia solid banget guys. Ya. Oke, kita lanjut ke posisi RWB. Wah, nggak ada RWB guys ya. Kita coba cari deh. RB sih susah sih ya untuk posisi RB. Coba cari dulu. Posisi RB. Kan. Paling Aspilicueta kurang sih menurut gua. Paling Zanetti ya. Zanetti juga worth it sih. Banyak juga yang pakai Zanetti. Cuman dia punya minusnya itu two star skill move, kecil banget skill move-nya. Cuman dia punya umpan-umpannya yang bagus ya. Ini kenapa ngapain gue nge-lag begini ya? Tapi nggak apa lah karena lagi nggak gameplay. Jadi oke. Jadi untuk menurut gue Zanetti sih oke sih. Ya sama Nasus Semedo lah. Nasus Semedo ini juga worth it banget yes untuk kalian ambil ya. Gue juga lagi pakai Semedo. Ya jadi ya kalian bisa ambil si Nelson Cabral Semedo ini. Dia 4 star skill move soalnya. Ya jadi lebih baik mana bang, Zanetti atau Nasus Semedo? Tentu aja Semedo. Tapi kalau misalnya Zanetti itu kan icon ya. Jadi ya untuk chemistry aman sih kalau Zanetti dibandingkan dengan si Nasus Semedo. Nggak apa lah ya Nasus Semedo ini. Salah cuy. Daftar pantauan posisi GK. Nah, Van der Sar masuk ya. Nih gue lagi ada beberapa pantau sih kayak Van der Sar, Kulit, DMC, ya itu lagi gue pantau cuy, gue pantau terus. Ini Alisson, udah pasti Alisson worth it banget lah untuk kalian ambil ya. Dengan harga 8 juta, Alisson itu udah bagus banget guys. Ya, Alisson ini bagus banget, worth it banget buat kalian ambil. Next adalah Hugo Lloris. Oh ya, gue juga nggak bisa bilang apa ya kelebihannya karena kan dari gameplay gitu. Jadi ya menurut gue ini tuh udah pada bagus-bagus semua. Hugo Lloris juga bagus, kalian bisa langsung beli aja si Hugo Lloris. Schmeichel juga bagus ya. Untuk Schmeichel lumayan lah ya untuk Schmeichel ini. Next adalah, nah ini one and only ya,
Donnarumma, Totti. Jarang banget sih si Donnarumma ini masuk ke eh, radar gue gitu, karena kan dia tuh overall 95, jadi tenggelam guys ya di antara pemain-pemain yang lain, tenggelam dia. Cuman Donnarumma ini bagus banget sumpah, Totti-nya. Gue pernah pakai Totti sih. Cuman pas itu kan masih zaman-zamannya kiper masih blow on ya, atau masih ahahihi gitu mainnya. Jadi ya Donnarumma-nya tuh jelek. Cuman yang ini kayaknya sih bagus. Banyak yang bilang bagus, banyak yang bilang dia ini OP banget. Ya, jadi gitu. Jadi ya untuk Donnarumma. Ya, udah habis ya untuk posisi-posisinya, udah dari ST sampai ke RB GK maksud gua. Ya, jadi itulah rekomendasi dari gua untuk pemain di harga 10 sampai 5 juta atau 5 juta sampai 10 juta ya. Gitu. Oke. Ya, segini aja lah untuk video kali ini ya. Jangan lupa kalian untuk klik like, komen, dan subscribe. Karena like, komen, dan subscribe dari kalian itu sangat membantu channel ini supaya kedepannya lebih maju lagi cuy. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram gua GFM official underscore. Dan jangan lupa juga untuk follow TikTok gua gaming underscore football underscore mobile FF. Untuk TikTok sering banget upload sih gua guys ya. Kalau untuk Instagram agak lumayan jarang untuk upload, malah nggak pernah lagi sih untuk Instagram. Malah mas banget gua upload Instagram gitu. Ya, jadi gitu. Oke, gue akhiri sampai di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.